Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan menenangkan hati kita, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan bersama belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami dapat konsentrasi, fokus, dan memiliki kerendahan hati untuk belajar seperti seorang murid yang siap untuk diajar oleh-Mu. Tuhan, Engkau tolong setiap kami di dalam titik-titik kelemahan kami, di mana kami membutuhkan pertolongan kekuatan dari-Mu. Tuhan yang akan tolong. Biarlah Roh Kudus menolong kami memahami firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama akan membaca firman Tuhan dari Daniel 1 ayat 1 sampai 9. Daniel 1 ayat 1 sampai 9. Mari kita baca dengan bersuara. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, Daniel berada di dalam kondisi sebagai minoritas. Sekalipun sebelumnya dia berasal dari kaum bangsawan terdidik dan terpandang, tetapi seperti yang kita baca ketika dia datang dibawa ke Babel, situasi kondisi berubah. Dia menyadari bahwa saat ini dia di dalam kondisi sebagai minoritas. Minoritas itu adalah golongan sosial yang jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah golongan lain di dalam suatu masyarakat. Dan karena itu didiskriminasikan oleh golongan lain itu. Nah, bagaimana perasaan Daniel sebagai seorang minoritas dengan kondisi seperti yang sudah kita baca tadi? Ada catatan yang menyatakan bahwa Daniel mungkin berumur sekitar 16 tahun ketika dia ditawan ke Babilonia. Daniel tidak pernah kembali ke rumahnya lagi. Sejak dibawa ke Babel, dia tidak bertemu lagi dengan papa, mama, saudara-saudara, dan keluarganya. Tinggal seorang diri dengan kondisi seperti itu membuatnya menyadari bahwa dia adalah minoritas. Ada berbagai jenis minoritas. Minoritas secara suku bangsa. Daniel
adalah orang Israel di tengah mayoritas bangsa Babel. Minoritas secara status sebagai tawanan dan budak. Minoritas secara religius, dia adalah penyembah Allah Yehova di tempat di mana Babel menyembah dewa-dewa. Secara budaya, dia di tengah budaya Babel yang jauh lebih maju. Dia juga minoritas secara ekonomi dan juga minoritas dalam memberikan pendapat. Pendapat minoritas tidak pernah diperhitungkan. Bila saudara dan saya berada di dalam kondisi seperti itu, bagaimana perasaan kita? Mungkin kita bisa merasa nyali kita ciut, kita merasa keder, kita merasa minder. Mengapa? Karena kita merasa inferior. Di tengah berbagai perbedaan pandangan, kita memilih untuk tidak mengeluarkan pendapat karena berperspektif dan pendapat minoritas dianggap tidak benar, karena mayoritas dianggap lebih benar dalam hal berpendapat dibandingkan minoritas. Kita merasa diskriminasi fisik dan mental. Stigma minoritas sehingga kita terjebak dalam inferioritas minoritas. Toleransi akan selalu menjadi wacana milik mayoritas, karena mayoritas yang memiliki privilege untuk bertoleransi. Minoritas diminta untuk memaafkan dan menerima intoleransi. Apakah mayoritas minoritas itu sesuatu yang kita terima karena memang itu kondisi kita sejak lahir? Secara suku bangsa, iya benar, itu bukan pilihan kita. Secara latar belakang keluarga, status ekonomi, ya benar. Bukan pilihan kita untuk terlahir dari keluarga yang terpandang atau biasa-biasa saja. Apa yang menjadi pilihan kita yang membuat kita bisa menjadi minoritas? Ketika kita mempertahankan suatu kebenaran, atau ketika kita memilih iman kepercayaan kita. Contohnya ketika kita mempertahankan suatu kebenaran, kita melihat bahwa 12 pengintai yang dikirim Musa ke tanah Kanaan untuk mengamati dan memberi penilaian tentang fitur geografis di sana, kekuatan dari penduduk di sana, apakah berkubu, berbenteng, apakah mereka dapat menang ketika mereka menyerang. Dari 12 orang itu, 10 diantaranya menyatakan bahwa benar, tanah produksi di tanah Kanaan itu luar biasa. Tetapi penduduknya itu seperti raksasa dan kita tidak mungkin akan bisa menang. Kaleb dan Yosua adalah dua minoritas di tengah mayoritas. Dia juga melihat bahwa tanah produksi di sana bagus. Tapi dia melihat satu hal. Dia optimis karena pegang janji penyertaan Tuhan. Saudaraku, kita melihat di sini itu adalah pilihan untuk menjadi minoritas. Dan yang kedua, pilihan untuk menjadi minoritas mungkin bisa terjadi itu di dalam hal iman kepercayaan. Di tengah mayoritas penyembah dewa di Babel, Daniel dan ketiga sahabatnya itu memilih untuk mempertahankan imannya kepada Allah Yehova. Dia memilih untuk tetap menyembah Allah. Bagaimana Daniel menempatkan diri sebagai minoritas di Babel? Dia bersinar. Daniel memperlihatkan kehidupan yang bersinar di tengah mayoritas. Kita juga perlu keluar dari stigma inferioritas ini. Minoritas tidak selalu berarti negatif atau lemah. Dalam banyak hal, minoritas tetap dapat memberi sumbangsi positif. Bukankah para jenius juga adalah minoritas? Dan dalam ayat 9 dan selanjutnya kita juga melihat bahwa Daniel mendapat kasih sayang dari pemimpin pegawai istana. Dan juga ketika lewat waktunya dan mereka dibawa menghadap raja, setelah raja bercakap-cakap dengan mereka, raja mendapati bahwa di antara semua yang ada, tidak ada yang dapat menyamai kecerdasan dari Daniel dan ketiga temannya. Mereka memiliki kecerdasan yang 10 kali lebih lipat dari yang lain. Padahal mereka dididik dengan cara yang sama. Nah, di sini kita melihat bahwa di dalam kondisi yang sebagai minoritas pun, Daniel dia dapat bersinar
menjadi berkat dimanapun dia berada. 2 hari lagi kita akan memperingati kemerdekaan negara kita. Ada sebuah biografi tentang seorang pahlawan wanita yang gagah perkasa. Bisa dikatakan bahwa pahlawan nasional ini terkenal dengan perlawanannya melawan penjajahan kolonialisme Belanda. Dia merupakan pahlawan wanita yang paling muda di antara begitu banyak pahlawan lain. Dan dia itu meninggal di usia yang begitu muda di Laut Banda. Secara gender, dia adalah wanita. Dia adalah minoritas. Secara suku bangsa, dia bukan di Jawa, tetapi dia di luar pulau. Secara agama, dia juga bukan agama mayoritas. Tapi kita melihat dari biografi dia tercatat sebagai salah seorang pahlawan nasional yang terkenal dengan keberanian dia yang luar biasa. Dia paling muda, baru 17 tahun, tetapi dia sudah berjuang melawan kolonialisme. Ketika dia masih kecil, mamanya meninggal. Itu sebabnya dia memiliki relasi yang dekat dengan papanya. Dan kemanapun papanya yang adalah Kapten Paulus Tiahahu, kemanapun papanya pergi, dia akan mengikuti. Termasuk ketika mereka merencanakan perang, dia ikut. Bahkan ketika pecah perang Patimura, Christina Martha Tiahahu yang masih muda ini, baru berusia 17 tahun, dia meminta kepada papanya, saya juga mau ikut pergi. Tapi papanya 3 kali menolak dia, namun dia tidak putus asa. Sampai akhirnya dia ikut. Ketika dia ikut, dia menolong yang lain membawa senjata, merawat yang luka. Dan bisa dikatakan dia itu bukan hanya semangat dan keberanian dia, tetapi dia juga mampu membangkitkan semangat dari para wanita untuk bisa bangun dan melawan kolonialisme. Nah, di sini kita melihat seorang yang bisa dikatakan minoritas dalam banyak hal, tetapi boleh memberikan sumbangsih dan bersinar. Dan kemudian pada waktu berumur 17 tahun dalam perang itu, dia bersama pasukan Patimura, mereka tertangkap. Yang lain ditawan, yang lain dihukum, bahkan ada yang dihukum mati, tetapi dia dilepaskan karena usianya yang masih muda. Tapi setelah dia dilepaskan, dia tidak ketakutan, trauma dan tinggal di rumah. Dia kembali bergabung dan kembali berjuang. Dan di sini kita melihat sebagai seorang yang masih muda dengan semangat yang luar biasa, dia berjuang. Dan setahun kemudian dia tertangkap lagi. Kali ini dia tidak dilepaskan, tapi dia ditawan dan dikirim untuk menjadi pekerja paksa di perkebunan kopi. Ketika dalam perjalanan ke sana, dia sakit berat dan dia menolak untuk makan obat sehingga akhirnya dia meninggal dalam usia 18 tahun. Sekalipun sebagai seorang minoritas, secara suku, secara usia, secara gender, ataupun secara iman, tetapi dia dapat menjadi berkat dan bersinar bagi yang lain. Kembali kita melihat tentang Daniel. Bagaimana Daniel ini dapat bersinar sebagai minoritas. Di sini ada 2 F. Yang tampak jelas di dalam kehidupannya adalah bahwa sepanjang hidupnya itu dia tetap setia pada Allah. Yang pertama, faithful to God. Dia tetap setia pada Allah. Sekalipun dia tinggal di tengah orang yang tidak pernah mendengar tentang Allah Yehova. Langkah awal adalah penentu. Daniel telah membuat keputusan yang saleh, godly decision sejak awal dia dibawa ke Babel. Di ayat 8 kita melihat sejak awal Daniel berketetapan. Daniel memutuskan tidak menajiskan diri dengan makanan minuman raja, karena dia tahu daging yang disajikan pada mereka itu berasal dari daging yang dipersembahkan pada dewa-dewa Babel. Dan dia dengan ketetapan hati tidak. Dan di sini kita melihat bagaimana keteladanan dia membangkitkan semangat dari ketiga sahabatnya untuk mengikuti teladannya. Dan juga kita melihat teman-teman Daniel pun memutuskan tidak menyembah patung. Jadi dari ayat 3, ayat 1 sampai 18 kita melihat ketika teman-temannya diminta untuk menyembah patung yang didirikan Raja Nebukadnezar,
mereka memutuskan untuk tidak. Dan dalam pasal 6 Daniel juga memutuskan untuk tidak menyembah Raja Darius dan tetap berdoa kepada Allah. Dia memilih untuk lebih taat dan takut akan Allah. Nah saudaraku, kalau kita melihat bahwa kehidupan keempat orang ini, mereka tidak mau kompromi dengan mayoritas dalam hal menjaga kekudusan hidup mereka. Karena sekalipun mereka tinggal di tengah mayoritas, mereka tetap menolak mengkompromikan jalan hidup mereka. Mereka memilih menjadi minoritas karena berjalan bersama Tuhan. Sementara banyak umat Tuhan memilih untuk mengikuti jalan mayoritas, memilih untuk mengikuti sehingga mereka terlepas dari tekanan yang ada. Di sini kita melihat Daniel memilih tetap loyal pada Allah. Ketaatan tampak sekalipun tidak seorang pun memperhatikan. Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus di tengah dunia yang telah jatuh dalam dosa. Firman-Nya adalah standar kita dalam membuat keputusan. Dan keputusan yang kita buat merefleksikan tingkat relasi kita dengan Allah. Nah, yang kedua kita melihat bahwa Daniel sejak awal memiliki hati yang takut akan Tuhan. Fear of the Lord. Dia takut akan Tuhan. Dan dia tahu bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Hikmat itulah yang Tuhan berikan pada Daniel. Hikmat inilah yang terlihat di dalam kehidupan Daniel. Sehingga dia dapat mendapat perkenaan oleh raja maupun oleh atasan-atasan dia. Dan dalam Daniel 6 ketika Raja Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Mereka ditempatkan di seluruh kerajaan, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari 3 orang itu. Dan kepada 3 orang inilah para wakil raja yang 120 orang itu memberikan pertanggungan jawab. Dan kita juga melihat bahwa Daniel punya roh yang luar biasa. Sehingga raja bermaksud menempatkan dia di atas seluruh kerajaannya. Di bawah raja. Nah kita melihat ini. Semua berkat lain, kenyamanan hidup yang mungkin bisa dinikmati oleh Daniel ketika dia mencapai posisi itu tidak membuat dia menjadi merasa diri tinggi dan melawan Allah. Tapi dia tetap fear him out of reverence. Tetap takut akan Allah yang keluar dari rasa hormat kepada Allah. Di tengah dunia di mana kebenaran sudah hilang, untuk hidup benar bisa dikatakan tidak mungkin. Tapi tetaplah bersinar, berkat susulan akan menyertai. Allah memiliki sejarah luar biasa di dalam mengerjakan perkara besar bersama minoritas. Jika saudara dan saya adalah minoritas karena kita hidup di dalam budaya atau masyarakat mayoritas, ada 2 hal di depan kita. Yang pertama, ingatlah bahwa apapun yang membuat kita menjadi minoritas tidak sepenuhnya mendefinisikan siapakah kita. Dan ingatlah bahwa Tuhan Yesus mengalaminya. Ketika dia ada di dalam dunia ini, dia juga minoritas. Tuhan Yesus berempati dengan pergumulan kita. Dia dapat merasakan dan dia akan memberikan pertolongan. Tertekan, terintimidasi. Mari kita keluar dari kungkungan perasaan itu. Yang kedua, pilihlah. Kalau tadi kita mengingat, sekarang kita diminta untuk memilih. Pilihlah, akan tetap keder dan minder, ataukah kita keluar dari inferioritas ini menjadi minoritas yang bersinar di tengah masyarakat kita. Di tengah mayoritas masyarakat yang belum mengenal Kristus. Tuhan Yesus tetap menyelesaikan misi Allah. Apakah kita juga akan tetap menyelesaikan misi Allah bagi setiap orang percaya dalam posisi kita sekalipun minoritas? Saudaraku, mari kita menjadi minoritas yang berkualitas, minoritas yang bermoralitas, minoritas yang berkredibilitas, minoritas yang berintegritas. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Engkau tahu seringkali stigma minoritas
membuat kami takut, minder, keder, sehingga kami menimbun segala kemampuan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, tolong kami, bukan melihat kepada diri kami, tapi melihat kepada Engkau yang telah memanggil kami untuk tetap bersinar. Dengan segala yang Engkau percayakan kepada kami bisa menjadi minoritas yang berkualitas, yang bermoralitas, yang berintegritas. Biarlah kami tetap memelihara iman kami dengan takut akan Engkau, dengan setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.